Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sekali mau saya sampaikan adalah tetap kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, di mana pada hari ini, dalam kesempatan ini, kita masih diberikan kesehatan, kemudian juga kita masih diberikan banyak nikmat, sehingga kita bisa berjumpa dalam kuliah seperti ini. Oke, kemudian yang kedua, saya ajak yang muslimah dan yang muslim ya selalu meningkatkan selawatnya kepada Nabi Muhammad SAW agar nanti kita mendapatkan pertolongan ataupun syafaatnya nanti di yaumil kelak. Kemudian saya ajak bersama, mari kita optimis dan kita yakin bahwasanya sesuatu yang kita buat adalah baik, kita yakin itu adalah memang baik kita lakukan, bermanfaat bagi sesama ya. Jadi itu mungkin adalah untuk menjadikan kita itu sebagai manusia yang sangat bermanfaat. Jadi teman-teman semuanya optimis ya, walaupun keadaan seperti ini, mari kita tetap semangat belajar. Kemudian kalau misalnya ada kegiatan, ada pekerjaan, kerjakanlah dengan baik, penuh dengan hikmat, supaya nanti bermanfaat bagi orang lain. Jadi itu adalah salah satu, intinya adalah kita ini sebagai manusia, ya paling-paling kita bermanfaat bagi diri kita sendiri, juga bagi orang lain ya. Itu pada intinya maksud yang mau saya sampaikan. Oke teman-teman semua, materi kita hari ini adalah mungkin materi masih Nextcloud ya. Jadi kalau saya buka di kelas itu, yaitu materinya di mata kuliah Teknologi Cloud Computing, mata kuliahnya Teknologi Cloud Computing. Materi yang terakhir adalah cara backup ya, cara backup dan cloning virtual machine pada Proxmox. Tetapi saya coba mundur dulu ke sini. Sebenarnya saya lupa kemarin, setelah diupdate ya, setelah diupdate Nextcloud-nya itu ya ke 20, saya lupa kemarin membuat materi yang ini, yaitu cara menggunakan aplikasi, misalnya aplikasi chat ya, aplikasi chat. Jadi kita ingin menggunakan aplikasi chat di dalamnya bagaimana gitu ya. Oke, baik, mungkin saya langsung ke ini dulu, ke servernya. Ini saya lihat ini IP-nya ini adalah 169 ya. Coba saya remote dulu melalui PATI. Kalau misalnya Anda kemarin yang sudah berhasil membuatnya, boleh langsung nanti Anda tambahkan usernya ya. Ini saya coba dulu masuk, karena saking banyaknya di sini server cloud ya, Nextcloud, jadi saya coba masuk kembali dulu, root, kemudian passwordnya adalah nih, kemudian coba saya ketikkan di sini ya, Sinano etc, kemudian Nginx, site IP labels, kemudian adalah Nextcloud. Yes. Di sini 9091, IP-nya adalah 123. Tadi sudah ganti karena nggak saya simpan memang IP ini. Jadi ketika saya restart maka dia berubah menjadi 169. Jadi saya ganti IP-nya dulu menjadi 169. Jadi kalau Anda sudah melakukan instalasi kemarin, jadi langsung saja ya, 169, portnya adalah 9091. Saya buka di Google ya, 199 169 kemudian 9091. Saya coba dulu masuk. Ini tampilan Nextcloud yang terbaru, kemarin udah diupdate ya. Nah ini dia. Oke, jadi sekarang sudah masuk langsung ke sini. Ini saya sebagai pengguna utama ya, Saidi. Nah, sebelum masuk ke sini, saya coba dulu. Di sini belum ada aplikasinya ya.
Jadi aplikasinya kita install dulu ya. Di sini kalau kita lihat penggunanya udah ada nggak ya? Penggunanya ini masih satu ya, masih saya, yaitu sebagai administrator. Jadi coba saya dulu tambah penggunanya di sini, yaitu user. Kemudian saya masukkan sini new user. Saya masukkan sini Saidi. Passwordnya saya masukkan Saidi 123, ya kan? Emailnya kosongin aja. Udah. Oke, langsung aja, langsung password saya. Passwordnya yang ini ya. Ini password adminnya. Jadi kita compare ke admin. Oke, nambah ya. Jadi password tadi dia minta kita masukkan password administrator, nah, supaya masuk. Ini dia ya, Saidi. Jadi ini adalah pengguna tambahan. Kemudian ini adalah sebagai adminnya. Nah, sekarang kita masuk dulu ke ini. Sudah kita tambah, ini salah, ini contohnya saja. Saya tambahkan dulu user, apa namanya, aplikasi, supaya nanti kita bisa chat di dalamnya. Jadi bisa nanti dimanfaatkan ini untuk berbagai macam komunikasi di dalamnya. Ini saya coba masuk ke sini ya, kemudian saya masuk apps ya, apps. Saya klik apps ya. Nanti kalau Anda yang sudah berhasil kemarin, yang sudah ya membuat hasil screenshotnya di grup kita, silahkan diikuti yang ini supaya Anda bisa menggunakan lebih advance lagi, yaitu Nextcloud ini. Di sini appsnya adalah, kita lihat di sini yang kita pilih adalah social communication ya, yang ini di bagian menu ini. Jadi versi yang ini adalah versi yang 20 ya teman-teman semua. Jadi versi yang 15 kemarin pun ada juga ya. Di sini ada yang namanya, kalau nggak salah ya, kalau tidak salah namanya cooldown chat kalau tak salah ya. Kita coba cek dulu. Ini talk. Di sini ada namanya talk ya, chat ya, yaitu kirim pesan, video, audio conferencing, kemudian using web RTC ya. Jadi nanti di sini bintang 4 ya. Kita download dulu. Kita download and enable, aktifkan. Jadi kita coba pakai aplikasi ini ya. Jadi ini adalah gudang gudang softwarenya. Nah, setelah nanti terinstall biasanya di sini dia tampil ya. Di sini dia nanti tampil. Kita lihat nanti hasilnya. Maka nanti di sini akan muncul ini ada Talks. Oke, kemudian Talks ini sudah aktif ini. Saya coba klik gini, ya kan? Oke. Kemudian di sini muncul, misalnya saya cari berapa orang yang aktif di sini. Misalnya cari di sini Saidi. Nama saya tadi ini Saidi. Ya, ini adalah pengguna biasa. Kemudian Saidi ini coba saya menggunakan PC yang lain. Cara menggunakan saya PC yang lain, coba saya masuk ke sistem operasi yang lain gitulah ya. Di sini saya menggunakan Kali Linux ya. Boleh nanti Anda tambahkan juga VirtualBox Anda. Di dalam VirtualBox Anda itu ya ada 2 sistem operasi ya. Boleh nanti Anda tambahin supaya nanti, atau bisa juga nanti menggunakan handphone ya. Anda gunakan handphone Anda, aktifkan hotspot laptop Anda, kemudian nanti bisa Anda hubungkan ke handphone Anda gitu ya. Kalau misalnya tidak mau pakai handphone, pakai VirtualBox aja. Tetapi dalam VirtualBox itu ada 2 sistem operasi ya, ada sebagai client, ada juga sebagai server. Jadi di sini ini saya ganti IP-nya 199 kemudian 169 ya. Ini alamat cloud-nya ya, alamat Nextcloud-nya yaitu 9091. Oke, saya masuk dulu ke dalam. Apa yang terjadi? Oke, ini yang muncul. Kemudian saya masukkan sini Saidi ya. Pengguna apa tadi? Pengguna tambahan ya. Pengguna biasa Saidi 12345. Passwordnya, kemudian saya login.
Saya save. Oke, tidak menerima. Saya coba cek dulu di sini. Oke, saya jadi saya atur lagi balik di sini. Coba saya masukkan user yang lain dulu, atau diperbaiki, ini bisa ya. Passwordnya tadi adalah oke, yang ini. Ini saya edit dulu. Saya passwordnya adalah Said 12345. Ini saya enter. Oke. Oh, salah ya. Update password. Oke, coba dulu. Oke, Said 1245 ya. Saya coba buka di sini di Kali Linuxnya. Said 12345. Coba masuk dulu. Oke, kita tunggu. Pertama kali diakses dia agak lama karena dia adalah user yang pertama. Artinya mempersiapkan file-file ataupun fasilitas yang di user Said ini. Nah, jadi berhasil masuk ya, sudah masuk dashboard. Ini ya, kita lakukan dulu pengujian apakah bisa dimanfaatkan ini sebagai ganti WhatsApp gitu ya. Jadi WhatsApp bisa melakukan chat ya, bisa melakukan video call, bisa juga ya, dan sebagainya, bisa juga melakukan conference ya, video conference di dalamnya. Kita ini sebenarnya pengujian ya, karena sudah kita berhasil menginstalnya. Kita uji dulu apakah memang bisa gitu ya. Oke, ini saya start. Kemudian ini saya login sebagai Said, sebagai pengguna biasa. Ini adalah talknya. Oke, kemudian coba saya lakukan chat ya kepada saya di RAM, karena masih dua penggunanya. Yaitu saya kirim pesan dari sini. Oke. Ini juga saya buka dulu talknya. Jadi sama-sama dibuka ya gitu ya. Oke. Ini dia. Said. Ini dia langsung muncul di sini, bisa start call ya. Coba saya buat seperti ini. Oke, bye ya. Oke, saya close dulu ini coba. Kemudian saya Telegram ini saya close aja lah. Ini saya close. Kemudian saya close. Ini saya pindah ini sini, close dulu. Oke, ini saya close dulu. Artinya ini simpan aja lah. Simpan aja ini. CC part 6. Saya close. Oke, sekarang saya coba chat dulu. Kalau misalnya kita pakai pakai kamera, nanti dia bisa aktif ya. Tapi saya yang simple dulu ya, kita coba chat dulu. Misalnya saya chat dulu, yang saya ini adalah sebagai Said, saya chat ini. Ini saya chat dulu. Oke, saya masukkan sini. Jadi kita masukkan ini namanya, ini partisipannya kan masih dua karena usernya kan cuma dua, yaitu admin sebagai pengguna biasa. Nanti kalau ditambah silakan. Ini di sini ada keterangan di bawah ini write message ya. Jadi kita bisa menulis pesan di sini. Nanti kemudian juga di sini akan muncul. Coba saya Oke. Saya klik dulu talknya. Nah, di sini muncul Said ya. Oke, ini yang Kali. Jadi yang Kali Linux ini dia yang muncul saya di RAM ya. Jadi ini saya klik ya kan, saya klik. Nah, saya klik 2 kali. Nah, di sini muncul. Coba saya send dulu dari pengguna utama, saya send ke ini. Oke, nggak bisa dari sini. Saya send dari sini, coba duluan dari sini. Oke. Assalamualaikum. Kita lihat dulu hasilnya di sini, apakah ada pesan masuk ya. Harusnya dia otomatis ya. Coba saya besarin dulu. Oke. Nah, ini muncul di Assalamualaikum. Coba perhatikan ya.
Di sini muncul apa? Assalamualaikum. Kemudian saya tuliskan sini Waalaikumsalam. Nah, saya cek di sini ya. Oke, ini saya minimize. Nah, ini ada jawaban Waalaikumsalam. Nah, ini. Lagi di mana? Nah, lihat hasilnya. Lagi di mana? Maka dia masuk ke sini nanti. Ini lagi loading ya. Nah, ini lagi di mana? Jadi artinya apa, teman-teman semua? Aplikasi Talk ini bisa dimanfaatkan untuk sebagai jaringan localhost, bisa juga digunakan untuk berbagai keperluan lainnya. Kalau misalnya telekomunikasi tidak aktif, tetapi di suatu perkantoran itu memang butuh komunikasi, bisa dimanfaatkan ini solusinya, yaitu menggunakan apps-nya Talk yang ada di Nextcloud. Kemudian bagaimana menggunakan call? Kita menggunakan video call ya. Video call biasanya seperti ini. Jadi di sini ada ya. Misalnya saya call Saidi ya. Saya call misalkan Saidi di sini. Apakah nanti bisa gitu ya. Tetapi saya VirtualBox nih ya. Kali ini kan menggunakan VirtualBox. Kalau misalnya lebih bagus ya beda dia. Jadi satu jaringan itu misalnya ada PC di sana ya. Misalnya kalau satu jaringan itu ada sini PC ya, PC betulan gitu ya, bukan virtual gitu ya. Dimana kalau PC komputer ataupun laptop yang ada webcamnya ya. Jadi saya juga di sana menggunakan yang ada webcamnya sama juga ya, ataupun menggunakan handphone. Kalau menggunakan handphone sepertinya gampang ya, dijadikan aja laptopnya itu sebagai hotspot. Nah, ini coba saya call. Biasanya ini bisa berhasil bisa tidak ya. Mungkin karena pengaruh video juga. Ini saya call dulu si Saidi, saya call dulu dari sini. Saya call ya, ini saya call. Oke, di sini muncul seperti ini. Waiting. Nah, di sini join, langsung kita join call. Oke. Jadi bisa Anda lihat ya. Hasilnya ini ya. Kalau misalnya ini diaktifkan ini ya, ini kan saya kamera ini. Video call. Jadi kalau misalnya aktif akses ya, akses microphone camera is only possible ya. Please move your HTTPS. HTTPS ya, access to microphone ya. Oke. Jadi seperti inilah callnya. Jadi kalau misalnya dibuat pengujian karena ini adalah VirtualBox, beginilah hasilnya. Kalau misalnya ada di sini di apanya ini VirtualBox ini memunculkan kamera, maka dia akan muncul kamera di sini. Sama juga seperti ini. Jadi ini akses to microphone dan kamera ya, hanya untuk HTTPS. Jadi ini karena belum HTTPS ya, menggunakan ya Hypertext Transfer Protocol Secure. Jadi ini kan belum HTTPS nih. Jadi kalau HTTPS itu yaitu seperti ini, cloud ya. Ini dia. Oke, ini ada gambar gemboknya, ini HTTPS. Jadi ini baru bisa call ya. Tapi karena ini masih menggunakan alamat IP, itu nggak ada masalah. Yang penting bisa dulu dia berjalan seperti ini. Jadi ini adalah informasi untuk mengakses mikrofon, kamera hanya ya yang possible with HTTPS ya. Please move your setup to HTTPS. Jadi silahkan diganti menggunakan ya supaya secure ya. Ini kita buat secure-nya. Jadi teman-teman semua, inilah aplikasi yang bisa dimanfaatkan layaknya seperti ya komunikasi lah ya. Bisa digunakan untuk sebagai alat komunikasi di suatu tempat, di suatu ya sekolah ya, kampus, kemudian perusahaan-perusahaan istilahnya yang tidak mau menggunakan paket internet gitu ya, tetapi bisa menggunakan namanya aplikasi LAN seperti ini. Oke, kemudian coba kita lihat lagi apalagi di dalamnya ya. Kalau ini ya, saya besarin lagi aplikasi, misalnya ini saya lip aja. Ini saya lip ya, saya tinggalin apps ya, apps. Coba kita lihat dulu aplikasi di dalamnya itu ada juga monitoring ya. Monitoring ini aplikasi apa yang ada di sini? Ada Health ya, ada Ransom ini untuk antivirus ya. Kemudian
Office ya, Office Text sini ada juga sini Office Text ya. Jadi bisa juga digunakan aplikasi yang ini. Oke. Biasanya kalau dia di Word itu ada namanya Only Office ya, Only Office. Nah, ini ada PDF, ini sudah ada. Jadi artinya apa? Pada saat kita buka file PDF di dalamnya, ya kan? Pada saat kita masukkan PDF di dalamnya, dia nggak membutuhkan aplikasi luar lagi ya. Jadi ini sudah aktif. Contohnya misalnya yang ini. Misalnya ini misalnya saya masukkan aplikasi apa namanya? Saya coba misalnya ini ada PDF nih ya. PDF ini saya share misalnya sama Saidi. Saya share ke ini. Ada tadi 2 orang ya. Jadi di sini juga ada linknya. Oke, saya cari namanya Saidi. Oke, ini ada Saidi. Oke, saya buka di Kali Linux ya. Saya buka di Kali Linux, ini labnya aja. Oke. Kemudian saya lihat sini files. Oke. Ini yang sistem operasi yang kedua ya, yang VirtualBox-nya. Lalu coba lihat dulu aktivitasnya di sini. Apakah ada berupa file di dalamnya ya. Oke, saya share tadi file yang ini ya. Ya. Jadi oke, lagi loading. Ini dia langsung share ini. Kalau kita lihat di sini, tadi di sini datanya, ini sekarang saya masuk di sini. Ini ada recently share ya. Gini dia. Jadi tidak membutuhkan aplikasi luar. Jadi artinya apa? Yaitu aplikasi PDF yang ada di sini yang sudah kita install di dalam itu, yaitu dia bisa sendiri membukanya di dalam, yaitu aplikasi Nextcloud-nya. Jadi nggak seperti Telegram gitu ya. Kalau misalnya aplikasi Telegram, dia membutuhkan aplikasi luar gitu ya. Misalnya di sini adalah cloud computing ya. Oke. Misalnya aplikasi yang ini misalnya ya, saya masukkan misalnya di sini aplikasi, misalnya saya masukkan sini PDF ya. Misalnya saya masukkan sini PDF data artikel 2020. Ini misalnya saya masukkan ke dalam, nih kan, nih, ini saya masukkan ke dalam tuh. Nah, kemudian ini saya buka, coba Anda perhatikan, ya, dia itu membutuhkan Microsoft Edge ya. Dia membutuhkan apa? Dia membutuhkan Microsoft Edge yang ini. Jadi teman-teman semua ya tahu perbedaannya kan apa? Ya, tatkala kita buka dia misalnya di dalam, jadi udah langsung ada aplikasinya yang mendukung dia, jadi nggak membutuhkan aplikasi luar lagi. Ya, itu dia nih, itu dia kelebihan daripada Nextcloud ini. Oke, jadi dia bisa melakukan chat, bisa melakukan ya video chat ya, dan bisa melakukan video conference di dalamnya. Kemudian kita coba lihat lagi aplikasi apa lagi yang ada di dalamnya. Mungkin kita lihat di sini ada games ya. Games ini apa nih? Gamesnya cuma 2. Kemudian kita lihat integration. Integration ini integrasi with After Webmail. Oh, ini keren kayaknya ini, bisa diintegrasikan yaitu Afterlogic ini ke Webmail client. Oh, keren juga ini. Jadi bisa nanti teman-teman baca semua apa di sini manfaatnya. Jadi bisa istilahnya ya bukan gitu-gitu aja tampilan Nextcloud-nya ya gitu ya. Fasilitasnya bukan gitu-gitu aja, tetapi ketika Anda upgrade ini, Anda update ya, maka bisa digunakan beberapa hal yang menyangkut dengan kebutuhan kita gitu ya. Oke. Di sini ada Office Online. Ya, bisa kita melakukan Office Online integration ya, edit Office dokumen. Ya sama kayak misalnya Google Doc ya. Bisa kita melakukan di dalamnya, yaitu apa namanya, secara simultan bisa kita melakukan editing ya, editing dokumen di dalamnya ya. Ini dia tadi, ini aplikasinya. Ini juga OnlyOffice sudah terinstall otomatis. Ini OpenID ya, ini OpenID juga ada. Oke, dan masih banyak lagi. Oke, intinya adalah menggunakan aplikasi ini kita lihat saja ya apa-apa yang kita perlukan di dalamnya.
salah satu tadi manfaat yang menurut saya itu bagus ya, bisa diterapkan, yaitu komunikasi ya. Mungkin komunikasi nggak bisa menggunakan handphone ya, ada seseorang itu nggak punya handphone, jadi ada baiknya kita menginstal sebuah server, di dalamnya ada itu bisa berkomunikasi. Salah satunya adalah Nextcloud, juga ada aplikasi, ada gudang softwarenya di dalamnya seperti yang kita lihat di sini ya. Ini sekarang saya di bagian App Store ataupun gudang softwarenya. Nah, di sini face recognition pun ada sini ya. Face recognition yaitu pengenalan wajah ya. Nah, di sini ada juga GPS edit, folder player. Nah, di sini ada GPS motion ya, pergerakan GPS foot. Boleh nanti Anda coba-coba dipasangin aja semua. Ini phone track. Wow, keren ya. Di sini phone track ada ini. Phone track itu biasanya itu untuk melacak ya nomor handphone ya, dimana seseorang itu berada gitu ya. Nah, ini saya klik dulu phone track. Wow, seperti ini ya. Keren juga ya. Oke. Bisa kita masukkan di sini nomor handphonenya ya. Wow, bisa juga sebagai penelitian ini. Nah, ini dia ya. Ini langsung dia terhubung ke Google nampaknya ya. Oke, itu dia. Masih banyak lagi. Oke, kemudian ada Office Text ya, Office yang berhubungan dengan Office. Kemudian ada Organization. Ini dia otomatis PDF ya, bookmark ya. Bookmark ini seperti apa sih? Ini saya download dulu. Kita lihat sini hasilnya apa. Oke, lagi download. Ini dia bookmark. Saya klik dulu bookmark. Oke, input bookmark. Oh, bisa kita membuat book di dalamnya ya, all bookmarks ya. Coba kita masukkan di dalamnya apa ya? Dia bookmark, berarti dia harus XML ya. Misalnya saya masukkan di sini artikel 2020. Ini saya coba masukin ini. Bisa nggak? Oh, unsupport tipe. Tipe filenya itu berarti harus apa namanya? Harus XML kayaknya. Download Flocus. Flocus ya. Coba kita kemari dia. Udahlah, nggak usah, ini abaikan aja. Pokoknya bookmark itu sesuai dengan ekstensi juga ya. Oke, sekarang kita coba lihat ke bawah. Cernet ya, circle, kontak. Oh, ini bisa juga kita buat kontak di dalamnya ya. Oke, kontak, pom. Wow, pokoknya banyak lah ya. Saya langkai aja, bisa nanti Anda kembangkan ini, bisa Anda lihat ya. Oke, ada Joplin Web API ya. Joplin Web API. Search. Ini untuk pencariannya. Social communication tadi udah. Ada phone track tadi dalamnya. Oke, ada tools. PDF. Oke, baik teman-teman semua ya. Ini ada juga file F dia untuk 3D. Seperti apa sih hasilnya ini? Enable dan unstack. Oke, ini mungkin tambahan aplikasi. Bagaimana cara menonaktifkannya? Ya, kalau misalkan nonaktifkan, tinggal disablekan aja gitu ya. Ini kita disablekan. Misalnya ini adalah phone track, ini saya disable, maka secara otomatis dia akan hilang di sini. Ya. Jadi disable-nya gampang. Kalau misalkan semakin banyak aplikasi yang kita pasang, ya pasti ya itu mempengaruhi memori juga, maka nanti kinerjanya pun juga semakin berat. Tergantung, kalau misalnya banyak, misalnya aplikasinya kapasitasnya besar, ya nggak ada masalah, kita install ya. Oke, ini flow upload ya. Seperti apa ini? This app is not compatible your Nextcloud version. Jika kamu ingin juga memasang ke appmu ya, baca petunjuk yang di samping ini. Kemudian dia main drop ya. View a store visible website refer admin documentation. Ini keterangannya. Ketika kita klik ini, maka di sini ada muncul ya. Jadi ini kita baca, ini informasinya lah ya. Informasi lebih banyaknya dilihat di samping katanya. Oke, hide sidebar. Oke, masih banyak aplikasi yang bisa kita manfaatkan di sini ya. Masih banyak, jadi ya bisa kita custom Nextcloud kita itu ya. Artinya lebih hidup lagi, artinya bisa digunakan untuk
menunjang aktivitas, ya. Oke, ya, baik. Jadi materi kita hari ini adalah memanfaatkan apps, ya, memanfaatkan apps pada Nextcloud, ya. Itu judulnya, itu judul topik kita hari ini, yaitu menginstal ataupun memasang, ya. Lebih tepatnya adalah judulnya adalah Notepad memasang dan mengaktifkan memasang dan gini aja kita buat enable, ya, enable and disable, ya, application on Nextcloud. Jadi judulnya adalah mengaktifkan dan menonaktifkan applications, ya, aplikasi pada Nextcloud version, ya, Nextcloud versi 20. Jadi ini versi 20 yang terbaru, ya. Jadi kalau misalnya versi 15 ya bisa saja, ya, itu bisa juga digunakan, tetapi belum maksimal sekali aplikasi chat dan video call-nya. Oke, baik, untuk pertemuan hari ini adalah pertemuan 6. Jangan lupa mengisi absensinya sesuai dengan materi yang saya buat tadi di sini, yang ini tadi. Oke. Oke, untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.